Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam damai untuk para semeton dimanapun Anda berada, terutama khususnya untuk sahabat Moksa Channel dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya akan merespon mereaksi sebuah video yang menurut saya ya bukan lucu lagi, tetapi ini ambiar ya. Jadi kacau ya. Ini sangat kacau sekali mengenai pengertian moksa ya. Lebih dalam sedikit mengetahui mengenai moksa. Monggo Pak Ustadz. Monggo. Iya, jadi memang moksa itu di dalam agama kita itu memang nggak ada ya. Itu hanya kayak umpamanya pelajaran di luar. Kali ada juga. Moksa sendiri itu bagaimana? Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu persis, tetapi saya hanya mengamati dari beberapa cerita, kemudian dari beberapa cerita raja-raja yang memang hilang itu. Ya, betul Pak Ustadz. Itu memang ada. Jadi moksa itu sama seperti umpamanya tung di sini, kemudian ditutup kain, hilang, kemudian pindah di tempat lain sana. Kayak sulap Pak Ustadz. Kenapa? Kayak sulap. Kayak sulap memang. Kayak tapi sulap yang aja. nyulap ini jagonya sulap kira-kira itu. Kali ya. Oh, cuma gitu. kan kalau sulap itu kan ada proses pindahnya itu pendek istilahnya. Jadi waktunya itu hanya sekedipan mata. Ya, ini betul, kalau sulap. betul. Kalau moksa itu dia, kalau saya berpikir itu seperti terkunci istilahnya. Jadi ilmunya itu pada waktu menghilang itu terkunci istilahnya. Jadi pada waktu menghilang itu memang ada ilmu yang mengunci. Saya tidak tahu persis ya istilah ilmu itu bagaimana. Maksudnya cara kerja ilmu itu bagaimana, karena saya nggak punya ilmu seperti itu. Tetapi yang saya amati kayak mengunci. Jadi pada waktu hilang ilmu itu mengunci. Maksudnya ilmu ini jin gitu Pak Ustadz? Ya bisa aja dikatakan jin juga. Gimana lagi? Itu orangnya mati atau enggak itu Pak Ustadz? Setahu saya enggak mati. Orangnya itu enggak mati Pak Ustadz? Insya Allah enggak mati. Dia masuk ke dunia jin. Jadi kalau masuk ke dunia jin, nanti tahapan dia matinya nanti pada saat kiamat kubro. Apakah mereka itu orang muslim Pak Ustadz? Enggak harus muslim ya itu ya. Jadi kalau muslim, kalau memang muslim yang benar ya nggak ada moksa kayaknya ya. Jadi, karena kalau dalam Islam, dalam Quran kan disebutkan itu Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati kan? Ya. Nah, moksa ini kan tidak mati menurut Pak Ustadz tadi. Enggak mati. Sampai berapa lama bisa? Nah itu gimana tahunya Pak Ustadz itu kalau enggak mati? Jadi moksa itu kayak struktur tubuh manusia itu dihentikan. Dihentikan. Ruhnya Pak Ustadz gimana? Nah, dia masih punya ruh aja. Ini kekuatan. Jadi saya tidak tahu persis ya. Yang saya tahu dia akan berhenti pada waktu umpamanya tung itu mau moksa sekarang ya sampai besok umpamanya tahun 1000 tahun lagi ya begini aja wajahnya. Berarti moksa itu yang diinginkan oleh yang mau moksa atau memang ada diinginkan oleh yang mau moksa itu. Jadi kayak umpamanya kerajaan Brawijaya, dia nggak mau dikalahkan, dia nggak mau dikalahkan, intinya saya ingin menghilang, saya ingin di surga tanpa saya itu begini, gitu kali ya saya belum paham betul, tapi itu kan keinginan, sehingga pada waktu itulah dia membaca mantra, di mana mantra itu sebenarnya mantra penghilang aja. Nah karena dia ingin di surga, dia tidak ingin terbebani dengan dunia kali. Nah yang tidak terbebani di dunia itu kan biasanya itu di alam jin yang nggak ada makan, nggak perlu makan, nggak perlu. Kita melihat videonya tadi ya kan sangat kacau sekali ya, bahwa di sini beliau mengatakan bahwa moksa itu tidak ada di dalam agama Islam. Nah kalau sudah tidak ada di dalam agama Islam, kenapa mesti diberitahu kepada umatnya ya? Ini kan sebetulnya beliau ini salah kamar ya. Jadi akhirnya apa? Ya salah fokus, ya salah paham dan di dalam menerangkannya ya. Dan beliau sendiri juga nggak pede dan nggak mengetahui tentang apa itu moksa, bagaimana itu moksa, apa tujuan moksa, nggak ngerti. Seperti video tadi kan
beberapa kali dia bilang saya sebetulnya tidak paham banget. Dia cuma mengetahui bahwa jadi di sini pemahaman beliau terhadap moksa ini dianggap dia samakan moksa ini seperti sulapan ya. Jadi ditutup oleh kain langsung menghilang, tahu-tahu orangnya sudah ada di tempat lain ya. Dan bahkan beliau juga mengatakan tadi bahwa moksa itu adalah ilmu goib ya, ilmu jin yang dia bilang pada waktu menghilang ilmunya itu terkunci ya, sehingga dia nggak bisa balik lagi ya. Ini ya sangat lucu sekali ya. Wah, terus orangnya ada mantra untuk menghilang ya, moksa ya. Kalau ada mantra untuk menghilang atau moksa, waduh, enak bener tuh. Saya mau tuh beli tuh ya. Begitu saya giliran ada yang atau bagian penagihan ya, udah ngilang aja langsung ya. Itu nggak ditagih ya. Terus misalnya kita mau ya misalnya nonton ya, terus kita nggak mau beli tiket ya, udah ngilang aja, akhirnya tahu di tempat kursi ya, katakanlah di bioskop misalnya kan lucu banget, ini nggak masuk akal ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa bilang moksa itu tidak meninggal ya. Dari pertanyaan yang tadi bilang bahwa orang moksa itu tidak meninggal ya. Jadi moksa itu dia masuk ke alam jin. Nah, dia ya hidup beberapa lama di tempat jin tersebut ya. Nah, nanti matinya pas kiamat kubro katanya. Nah, ini kan sangat lucu sekali nih ya. Jadi benar-benar luar biasa nih, mengacak-ngacak mengenai pemahaman moksa ya. Jadi begini, nah di dalam agama Hindu ya sebetulnya kan kalau misalnya kita mau menerangkan sebuah materi ya kepada audiens, kepada orang umum, sebaiknya kita mencari, memahami ya materi tersebut ya. Kan kita bisa mencari literaturnya ya di buku ya, atau kita bertanya kepada orang yang berkompeten ya, atau minimal kita searching moksa itu apa ya. Sekarang kan zaman canggih, kita tinggal mencari aja ya, jadi kita nggak diketahui orang ya. Kayak saya contohnya, saya tidak mengetahui masalah agama orang lain ya, atau agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, saya tidak mengetahui ya, saya nggak berani untuk memberikan wejangan ceramah kepada orang lain ya. Nah, terus kita cuman berdasarkan ilmu kira-kira ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kan nggak bisa kita memakai ilmu kira-kira ya. Ya kalau menurut saya seperti itu ya, bayangan saya seperti itu ya. Jadi kasihan, ini sangat menyesatkan sekali. Nah, oke, saya terangkan sedikit ya mengenai moksa di dalam pemahaman agama Hindu. Kenapa saya bilang ini pemahaman perspektif daripada agama Hindu? Karena ya kata moksa itu berasal daripada kata bahasa Sanskerta ya. Jadi moksa itu hanya ada di dalam konsep Weda, yaitu kitab suci agama Hindu, di mana moksa ini adalah tujuan akhir daripada agama Hindu ya. Cita-cita seorang umat Hindu yang memeluk agama Hindu ingin moksa, bukan ingin masuk surga, tetapi ingin moksa. Moksa itu apa ya? Nah, moksa di dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata muk ya, M-U-C ya. Muk itu artinya apa? Bebas ya. Di sini bebas ini apa? Kebebasan yaitu ada kehidupan makhluk hidup, ada yang namanya itu lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati ya. Ada nggak orang yang lahir terus nggak hidup-hidup? Ya nggak ada. Ada nggak orang yang hidup nggak mati-mati?
Nggak ada. Begitu pula ya di dalam Bhagavad Gita ya, di dalam kitab suci Bhagavad Gita dikatakan ya, sesuatu yang lahir sudah pasti akan ada kematian. Sesuatu kematian sudah pasti akan ada kelahiran. Jadi tidak ada yang abadi ya. Jadi ada lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati. Nah, itu yang disebut dengan lingkaran reinkarnasi, samsara atau punarbawa ya. Nah, siapa yang punarbawa? Punarbawa adalah sang jiwa, sang atma yang ada bersamayam dalam diri setiap makhluk hidup. Nah, untuk mencapai moksa ya, itulah tujuan daripada agama Hindu. Moksartem jaga ditayam yo caiti dharma ya. Itulah tujuan daripada agama Hindu. Nah, apakah setiap orang bisa moksa? Bisa, asalkan dia mengikuti aturan-aturan ya yang 4 jalan yang ada di dalam agama Hindu, yaitu catur marga yoga. Apa saja itu ya? Karma marga yoga, bakti marga yoga ya, Jnana marga yoga, dan raja marga yoga. Jadi ada 4 pokok ini yang harus dilalui, dijalani untuk mencapai moksha ya. Jadi moksha ini berasal dari kata bahasa Sanskerta, bukan dari bahasa Yunani, bukan berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Bahasa moksha itu berasal dari kata Sanskerta ya. Ada juga yang mengatakan moksha ini berasal dari kata moha ya. Moha ini di dalam Sadripu 6 musuh yang ada di dalam diri setiap manusia ini, yaitu yang disebut dengan moha. Moha ini adalah keinginan-keinginan ya, kemauan, keinginan ya, baik itu keinginan positif maupun keinginan negatif. Nah, keinginan inilah yang yang dikurangin ya, keinginan yang dikikis agar kita bisa zero ya, 0 untuk keinginannya. Nah, di situ baru terjadi baru ya terjadi penyatuan dengan paramatman. Moksha ini adalah bersatunya atman ya, roh individu dengan roh yang maha luas, yaitu atma yang maha luas, yaitu yang disebut dengan paramatma. Itu ya. Jadi moksha itu bukannya menghilang ya, seperti ilmu sulap atau adalah ilmu jin ya. Karena apa? Ya, saya tahu Ustadz Danu ini memang beliau ini ya banyak jin ya, semuanya kan dipikirkan jin gitu. Moksha ini bukan Nah, ini banyak yang salah kaprah ya mengenai moksha. Dipikir moksha ini seseorang yang masih hidup terus menghilang. Nah, karena tidak diketemukan jasadnya, dianggapnya sudah moksha ya. Jadi moksha di sini secara fisik dipikirnya dalam kondisi hidup, terus dia mati, terus langsung moksha dan tidak diketemukan jasadnya ya. Banyak sekali yang terjadi pemahaman seperti ini, terutama yang dihubung-hubungkan kaitkan dengan raja ya, misalnya Raja Brawijaya ya, Raja Hayamuruk ya, dan lagi pula juga mengenai Mahapatih Gajah Mada dan lain sebagainya ya. Dikira banyak pendapat beliau-beliau itu sudah moksha ya, karena tidak diketemukan jasadnya. Bukan itu pemahamannya ya. Moksha itu ya tetap badan ini sang atma ini meninggalkan jasad ini, badan ini, raga ini ya. Karena apa? Itu adalah sudah itu sudah merupakan hukum alam ya. Ada kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Jadi gak mungkin lah badan ini langsung terbang terus langsung moksha ya, ta'ala pesawat ya.
Jadi pemahaman yang sangat-sangat keliru ya. Yang orang yang disebut dengan moksha itu adalah tetap meninggalkan badan kasarnya. Nah, sang ruhnya ini, sang atmanya ini, kalau dia memang sudah zero karmanya, ya, subha karmanya ini sudah zero, sudah nol, baru beliau bisa menyatu dengan para matman, Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi, ya. Jadi itu. Nah, di dalam agama Hindu juga ada 4 golongan golongan moksha, ya, 4 tingkatan dalam moksha. Yang kalau seseorang mengalami moksha pada waktu kehidupannya sekarang, pada waktu hidup juga memang bisa dikatakan mencapai moksha yang disebut dengan jiwa mukti, ya. Nah, jadi mereka ini sudah bahagia, sengsara, menderita, kepedihan, ya, kesusahan itu dianggap sama, ya. Beliau ini tidak terpengaruh. Bagaimanapun bahagianya, beliau tidak pengaruh. Bagaimanapun susahnya, menderitanya, beliau tidak terpengaruh. Itu yang disebut dengan moksha, ya. Jadi sudah terbebaskan dari kebahagiaan dan penderitaan. Itu yang disebut dengan samupya, ya. Pengertian daripada samipya, ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan sarupya. Sarupya ini adalah jadi seseorang yang mengalami kebahagiaan dan penderitaan, terus dia menganggap itu adalah sama. Ini adalah sudah dari kelahirannya, ya. Mungkin tinggal sedikit lagi untuk di dalam kehidupannya yang dia laksanakan karena hasil daripada sadana-sadana kebaikan-kebaikan yang dilakukan di kehidupan masa lampau, ya. Terus ada lagi salokya. Salokya ini adalah, yaitu atman ini sudah otomatis, ya. Atman ini sudah otomatis bisa mencapai moksha, tergantung dari karma-karmanya juga. Dan yang terakhir adalah sayujya. Sayujya ini adalah menyatunya atman dengan paramatman, ya. Jadi itu 4 tingkatan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa moksha adalah bukan ilmu goib, bukan mantra-mantra goib, bukan sulap, bukan sihir, ya, dan lain sebagainya. Moksha adalah, ya, pembebasan, ya, kebebasan. Moksha adalah pembebasan dari kelahiran, kehidupan, dan kematian, ya. Menyatunya atman, sang ruh, sang jiwa dengan para matman, Tuhan yang Maha Esa. Jadi fix itu, ya. Demikian, ya. Jadi saya berharap tolong orang-orang yang di luar sana, kalau mau bikin materi, ya, cobalah dicari literaturnya, ya. Cobalah dicari sumber-sumbernya. Jadi nggak asal ngomong, ya, ngawur, ya, tidak asal membodohi orang lain, ya. Kasihan orang lain, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.